Jadi jaringan wireless sudah jadi kebutuhan yang umum untuk layanan ICT dan ketersediaan konektivitas yang ubiquitous. Ubiquitous itu artinya tersedia di mana-mana, selalu ada gitu. Aman dan stabil merupakan harapan dari setiap pengguna jaringan, khususnya di daerah urban, perkotaan ya. Jaringan wireless mencakup banyak teknologi, bisa satelit, bisa jaringan seluler, smartphone, bisa Wi-Fi. Nah, pada pembahasan yang kali ini kita fokus pada teknologi jaringan Wi-Fi. Sejarah wireless secara umum itu dimulai di tahun 1985 ketika FCC-nya Amerika mengizinkan penggunaan band di 2,4 GHz untuk penggunaan massal tanpa royalti, tanpa harus perizinan gitu ya, tanpa harus perizinan secara khusus. Yang dimulai di sana di Amerika akhirnya di copycat di Eropa, di copycat juga di Asia dan seterusnya, sehingga pada dasarnya kita memanfaatkan teknologi wireless saat ini masih banyak heavily ke arah band 2,4 GHz. Kenapa? Karena itu yang pertama kali dibuka. Meskipun sekarang kita tahu sudah dibuka lagi untuk band 5 GHz dan 6 GHz tanpa harus perizinan atau membayar royalti. Nah, standar resmi untuk Wi-Fi sendiri yang oleh IEEE itu berkode 802.11 itu tahun 1997. Ya. Ada infrared, ada frekuensi hopping, ada direct sequence spectrum untuk wireless yang distandarkan. Tetapi dua media yang pertama punya nilai komersial yang kecil karena bandwidth-nya terlalu rendah. Sehingga yang kita pakai sekarang adalah yang mekanisme direct sequence spread spectrum, DSSS. Jadi terminologi 802.11 sepenuhnya untuk media yang ketiga, DSSS. Oke. Nah, ini gambaran arsitektur dari protokol 802.11 yang kita kenal dengan Wi-Fi yang memungkinkan perpindahan frame Ethernet. Jadi di sini kita punya dua station di sini ya. Frame Ethernet yang sudah ada itu kemudian istilahnya sedikit diubah dari protokol kerja Ethernet yang kabel itu diubah untuk Wi-Fi, di mana di logical link control sedikit diubah dan di Wi-Fi-nya sendiri di 802.11 menggunakan direct sequence physical layer di 2,4 GHz. Dan ini standar ini yang memungkinkan perkembangan lebih lanjut yang kita pakai seperti sekarang. Secara arsitekturnya ada dua kategorinya, yaitu Basic Service Set dan Extended Service Set. Basic Service Set itu adalah konektivitas sederhana antara access point dengan klien-kliennya. Jadi satu access point terhubung dengan satu atau lebih kliennya. Itu Basic Service Set. Pada Extended Service Set adalah satu atau lebih dari BSS yang terhubung pada jaringan yang sama, memiliki network layer 3 yang sama, memiliki karakteristik yang sama. Kalau kita menggunakan Wi-Fi katakanlah di kantor sederhana atau di rumah gitu ya, kita sewa ada router Wi-Fi-nya, router access point-nya, itu biasanya masuk kategori basic service set saja sebenarnya. Tetapi kalau kita kalau kalian pernah mempergunakan misalnya di sebuah hotel atau di katakanlah lokasi exhibition di mana access point-nya sebenarnya banyak, tapi nama ID-nya sama, tunggal, itu sudah masuk extended service set. Jadi ada banyak access point, tapi diberikan dengan nama yang sama. Nah, untuk membedakan BSS satu dengan BSS lain, ada yang disebut dengan BSS ID. BSS ID itu adalah alamat MAC dari access point yang menyediakan. Ingat, access point bisa banyak ya. Jadi pada gambar di sini di samping, di sebelah kanan ada 4 BSS. Karena ada 4 access point masing-masing dengan networknya. Dengan hostnya yang terhubung. Tapi keseluruhan ini bisa jadi dalam satu ESS. Karena satu ESS bisa lebih dari satu access point. Bisa terdiri dari satu atau lebih BSS. Nah, untuk membedakan ESS satu dengan yang lain, ada kode identifier yang kita kenal dengan ESS ID.
Nah, dalam konfigurasi access point, ini kita kenal sebagai SSID, Service Set Identifier. Atau yang paling mudah adalah kita anggap sebagai nama networknya. Jadi nama network yang biasa kita connect itu sebenarnya adalah ESSID. Ingat, sebuah SSID bisa terdiri dari satu atau lebih PSS. Nah, dari sisi standarnya sendiri, standar 802.11 itu sudah berevolusi sangat banyak. Dari tahun 1997, di frekuensi 2,4 GHz, bandwidth-nya hanya 2 megabit per second. Itu 802.11a. 802.11b, September 1999, masih di frekuensi 2,4 GHz, bandwidth-nya sudah berhasil ditingkatkan 11 megabit per second. Ada efisiensi di sana, di sini, cara melakukan pengirimannya, diefisienkan, dan seterusnya ya. Karena sebenarnya dari sudut pandang juga mungkin bandwidth modulasinya diperbesar. Pada dasarnya sebenarnya kita tetap pakai di 2,4 GHz. Nah, standar yang paling mayoritas saat ini, saat rekaman ini dibuat, adalah 802.11G, Juni 2003. Rekaman ini dibuat di tahun 2022, jadi sebenarnya jadul juga ya, gitu ya. Sebenarnya udah 20 tahun, hampir 20 tahun ya, di frekuensi 2,4 GHz, bandwidth-nya 54 gigabit per second. Ini yang paling umum. Mayoritas perangkat mendukung ini. Meskipun kita sudah ketahui mulai dari tahun 2015 dan seterusnya, perangkat-perangkat advance yang harganya lebih premium itu sudah mulai menyertakan standar-standar yang lebih tinggi. Saat tulisan ini dibuat, rekaman ini dibuat, ada 802.11ax. Dia mendukung di frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz. Di Mei 2021, setahun lebih sebelum rekaman ini, itu bandwidth-nya sudah berkisar antara 1147 sampai 9608 megabit per second. Tapi di balik standar-standar baru ini juga diperlukan perangkat-perangkat baru. Secara hardware-nya perlu baru. Jadi kalau kita bicara hardware yang baru, adopsinya di lapangan itu lambat. Ya, apalagi perangkat-perangkat yang lama masih ada juga. Gitu. Jadi makanya masih bisa dibilang saat ini masih yang standar G yang paling mayoritas secara jumlah perangkat. 2 tahun lagi dari rekaman ini adalah direncanakan 802.11be, bandwidth-nya 46 giga. Sudah gigabit per second. Nah, secara teknis semua nama standarnya masih 802.11, namun untuk marketing 802.11be dan seterusnya kan kurang menjual gitu ya. Masyarakat awam lebih suka dengan iterasi angka yang mudah, simple. Jadi kita kenalnya Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Nah, di antara itu ada Wi-Fi 6E. Lalu vendor-vendor yang tergabung dalam konsorsium, mereka menyebutnya sebagai Wi-Fi Alliance, mereka mengeluarkan sertifikasi. Maksudnya sertifikasi di sini adalah produk-produk tertentu yang memenuhi standar tertentu, kita sebut ini certified untuk Wi-Fi 6. Ini certified untuk Wi-Fi 6E, dan ini certified untuk Wi-Fi 7. Nanti di Wi-Fi 7, kurang lebih di akhir tahun 2024, itu kita akan mulai melihat bandwidth yang fenomenal perbandingannya dibandingkan dengan standar yang sekarang. Tapi untuk saat ini, bahkan perangkat-perangkat Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E itu masih diadopsi parsial. Karena hanya muncul di perangkat-perangkat yang lebih baru dan harganya biasanya lebih tinggi. Karena harganya lebih tinggi, ya tentu saja perlu waktu sebelum diadopsi oleh pasar secara keseluruhan. Oke, untuk memberikan pengamanan yang baik di lingkungan Wi-Fi, ya, untuk jaringan Wi-Fi, tentu saja kita harus mengetahui lingkungan kerjanya, karakteristik fisik Wi-Fi-nya itu, dan lingkungan operasinya. Perlu diketahui bahwa saat ini frekuensi yang dibuka untuk digunakan ada di 2,4 GHz, 5 GHz, atau 6 GHz. Semakin tinggi frekuensinya, itu bandwidth-nya semakin besar. Karena semakin tinggi frekuensinya, secara fisika itu berarti jumlah bit yang dikirim tentu lebih banyak. Frekuensi kan berarti banyaknya per frekuensi gelombang dalam satu satuan waktu. Kalau makin tinggi ya berarti makin banyak bisa dimampatkan 1010-nya di dalamnya. Nah, karena karakteristik fisik dari gelombangnya tersebut juga semakin tinggi frekuensinya, cakupannya semakin kecil. Semakin tinggi frekuensinya itu dia tidak bisa merambat terlalu jauh.
Alhasil, 2,4 GHz itu memiliki data rate yang lebih rendah, tapi coverage yang lebih tinggi. Cakupannya, jarak cakupannya dari akses pointnya lebih tinggi. 5 GHz dan khususnya 6 GHz itu akan memiliki data rate yang jauh lebih tinggi, tetapi coverage-nya akan lebih rendah, lebih pendek. Jadi akses pointnya harus lebih dekat dengan perangkatnya. Kurang lebih begitu. Nah, itu karakteristik fisikanya, tidak bisa di apa-apain, memang seperti itu. Juga karena kita melihatnya dari sudut pandang urban ya. Urban itu berarti kan diletakkan di indoor, bukan untuk outdoor. Ini bahan bangunan yang berbeda memiliki karakteristik atenuasi atau pengurangan sinyal yang berbeda. Jadi bahan beton 20 cm memiliki, misalnya di sini di grafik ini kita lihat menambah atenuasi 30 dB sampai 35 dB. Itu berarti sinyal itu hilang kekuatannya sebesar 35 dB sesudah posisinya dibalik dari beton 20 cm. Nah, untuk brick batu bata itu berbeda, untuk gypsum berbeda lagi. Nah, ini contoh di tabel ini adalah atenuasi, nilai atenuasi untuk infrastruktur bangunan ya, dan pada frekuensi yang dipakai. Di sini belum termasuk yang 5 GHz, tapi ada 900 sama 1,8. 900 sama 1,8 itu masih dipakai di beberapa perangkat smartphone generasi sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat di sini kalau ya beton ya pasti atenuasinya lebih tinggi, bahkan kaca pun menyumbang atenuasi. Frekuensinya makin tinggi, maka besar atenuasinya juga makin tinggi, meskipun bahannya sama. Oke, nilai rata-rata bisa disimpulkan dari berbagai bahan adalah sebagai berikut. Lucy itu banyak sinyal hilang, atenuasinya tinggi. Beton tebal, batu, kayu tebal bisa sampai 20 desibel per hambatan. Modest loss, cukup banyak sinyal hilang, itu dinding bata 1, masonry, kayu-kayu ya, panel kayu, dinding stuko 5-10 desibel. Kehilangan yang rendah itu kalau bahan bangunannya plywood, kaca tipis, pintu kayu, gypsum, dan seterusnya hanya 5 dB. Jadi ini mempengaruhi bagaimana nanti penempatan kalian, penempatan akses point maksudnya. Akses pointnya ditempatkan di mana dan untuk cakupannya ke arah mana, kalian tuh harus di lapangan itu harus survei secara langsung. Kalau saya letakkan akses point di sini, ada berapa banyak dinding yang harus dilewati sebelum sampai ke titik tertentu. Dan kalau sudah dipasang pun memang harus tetap dilakukan testing, diukur. Nah, nanti ukurannya dapatnya seperti ini, bisa dipetakan dalam sebuah pemetaan. Ini akses point di tengah-tengah gitu ya. Di sini kuat, sangat kuat gitu ya. Di sini sudah mengalami pelemahan, di sini pelemahan, di sini dan di sini di luar min 56 sudah lebih lemah lagi, di sini paling luar dari perimeter min 84 dan seterusnya. Jadi pengukuran pemetaan seperti ini yang membuat nanti ketersediaan dari sinyal wirelessnya bagus. Jadi kalau kita bicara tidak hanya keamanan secara datanya saja, tapi kita juga nanti memahami karakteristik ini supaya nanti kalian juga bisa mendesain cakupan dan keamanannya. Misalnya saya tidak mau nih wireless saya bocor ke tetangga gitu ya. Maka mungkin kalian bisa meletakkannya di suatu posisi di mana untuk sinyal itu sampai ke daerah tetangga itu harus melewati banyak beton misalnya, sehingga atenuasinya tinggi. Ini contoh lain dari kekuatan sinyal, pemetaan kekuatan sinyal ya, khususnya saat instalasi untuk wireless. Oke, nah wireless sendiri itu juga rentan terhadap interferensi atau gangguan. Gangguan seperti apa? Apakah gangguan seperti kucing yang bertengger di atas antena TV ini? Ya, itu memang gangguan fisik, tapi sebenarnya yang dimasukkan di sini interferensi ini lebih kepada gangguan sinyal oleh perangkat lain dalam frekuensi yang sama. Tolong diingat, WiFi itu kan kita berbagi medianya. Kita tidak seperti pada kabel di mana listriknya lewat di kabel itu atau cahayanya lewat di fiber optik itu sehingga tidak dapat diganggu oleh yang lain karena jalurnya khusus buat dia. Pada wireless itu kan terbuka. Sinyal satu sama yang lain bisa saling mengganggu.
Nah, interferensi yang paling utama adalah sebenarnya perangkat memasak yang dikenal dengan microwave. Karena bekerja di frekuensi 2,4 GHz juga. Jika microwave-nya didesain cukup bagus, ada insulasi yang memadai, maka sebenarnya gangguannya tidak terlalu jauh dari oven microwave tadi. Tapi kalau oven microwave-nya itu buruk, insulasinya tidak terlalu bagus, maka bocor keluar. Dan saat bocor keluar, sinyal wireless-nya hancur juga. Bluetooth juga bekerja di 2,4 GHz, jadi kadang-kadang Bluetooth mengganggu Wi-Fi. Dan saling mengganggu sebenarnya. Wi-Fi disebut mengganggu Bluetooth, Bluetooth mengganggu Wi-Fi. Lalu cordless phone juga di 2,4 GHz. Pak, kenapa sih pada di 2,4 GHz? Kalau oven microwave itu ya karena memang frekuensi itu juga cocok untuk mengionisasi bahan makanan jadi panas gitu kan. Dengan attack angle yang tepat, dengan daya watt yang tepat, bisa memanaskan. Kalau Bluetooth, cordless phone, dan WLAN adapter lain, ya mau tidak mau, karena frekuensi yang dibuka tanpa bayar royalti, ya itu. Jadi perangkat seperti cordless phone, vendor-vendor cordless phone juga membuatnya, ya saya nggak mau bayar royalti dong, saya nggak mau pakai izin, ya saya pakai sinyal frekuensi yang tersedia aja. Sehingga akibatnya bentrok lah satu sama lain. Nah, untuk Wi-Fi di 2,4 GHz itu dalam implementasinya nanti kita bisa pilih di access point-nya di sekitar 13 channel ya. Tapi channel 12 13 itu di USA di blok tidak diizinkan. Jadi seringkali perangkat mau conform sama aturan di USA kita dapatnya hanya 1 sampai 11 gitu ya. Nah, ini contoh. Kalau ada grafik di sini, ini adalah emisi dari oven microwave tidak terfokus membanjiri spektrum yang lain. Ya. Sekitar di 2440 kita kelihatan tinggi di gambar grafiknya, tapi juga bocor di 2200 dan 2500. Oke. Nah, Bluetooth juga mempengaruhi sinyal WLAN, tapi hanya radius kecil, kurang lebih 4 meter. Jadi misalnya interferernya yang mengganggu adalah Wi-Fi, yang jadi korbannya adalah Bluetooth, maka di sini interferensinya bisa kurang lebih 5 desibel dengan kehilangan paket sekitar 15%. Supaya tidak saling mempengaruhi, coba berikan jarak 4 meter setidaknya. Itu kalau yang mengganggu Wi-Fi kepada Bluetooth. Kalau yang mengganggu Bluetooth kepada Wi-Fi, itu lebih kecil sih, hanya sekitar kurang lebih 3 desibel, tapi paket loss worst case-nya bisa tinggi sekali, bisa sampai 50% jika kurang dari 2,5 meter. Nah, ini perlu dipahami nanti saat kalian coba mengamankan jaringan kalian dari gangguan. Ini contoh cordless phone. Cordless phone juga pakai di 2,4 GHz. Baik itu dia pakai DSSS ataupun FHSS. Nah, kalau DSSS portable phone kita lihat di sini spektrumnya terfokus. Kalau FHSS itu lebih tersebar, sehingga yang lebih mengganggu itu sebenarnya yang DSSS. Mengingat si Wi-Fi kita juga kerjanya di DSSS. Lalu WLAN lain ya akses point yang lain ini sudah tidak bisa dihindari daerah urban ya. Banyak sekali tetangga kita, kantor lain di sebelah juga memasang akses point, dan ya udah rebutan aja kalau di 2,4 GHz. Karena channelnya ya cuma itu-itu saja gitu kan. Nah, karena sifat kerjanya yang broadcast, lalu lintas Wi-Fi bisa ditangkap oleh siapapun yang mendengarkan selama dalam coverage. Itu tolong diingat. Siapapun bisa mendengarkan. Siapapun dalam coverage juga bisa mengirimkan sinyal tanpa bisa dihalangi dengan tanda bintang. Di sini syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kalau kalian pernah masuk salah satu embassy, kedutaan negara asing, saya tidak perlu sebut namanya, yang cukup paranoia, dia memiliki ruangan-ruangan yang cukup terlindungi sehingga bahkan sinyal smartphone kalian pun terputus. Karena by design konkritnya tebal banget. Jadi selain efek anti takut dibom gitu kan, takut dibasoka juga mungkin. Selain anti itu juga sinyal tidak bisa masuk. Jadi kalau itu yang masuk dalam kategori bintang ya, di mana meskipun coverage-nya harusnya nyampe, tapi kalau ada pembatas fisik bahan bangunan yang saking tebalnya merusak sih, bukan merusak, menghalang sinyal, meredam sinyal ya,
tidak akan bisa keluar atau tidak akan bisa masuk gitu ya. Nah, tapi secara umum tidak memungkinkan mengamankan sinyal dengan meredam atau menghalangi sinyal lain masuk secara umum gitu ya. Atau hanya mengirim sinyal antara AP ke klien tertentu. Karena memang sifat kerjanya begitu di Wi-Fi. Jadi fokus utama keamanan Wi-Fi sebenarnya setelah memberikan coverage yang baik, malah datanya yang diamankan. Meskipun ini bukan berarti keamanan fisiknya ditiadakan, tapi keamanan fisiknya menjadi lebih kepada terbatas penempatan akses point tadi yang strategis dan pencegahan pencurian atau vandalisme atau akses fisik ke akses point tadi dan jalur kabelnya mungkin. Tapi terlepas dari itu, fokus utamanya jadi kepada pengamanan datanya. Nah, untuk mengamankan lalu lintas pada Wi-Fi, ada mekanisme kriptografi. Protokol-protokol pengamanannya, untuk kriptografi, itu diimplementasikan dalam bentuk protokol yang siap pakai. Jadi, protokol kriptografi ini dimasukkan dalam protokol siap pakai yang dipasangkan, disematkan di perangkat access point dan di perangkat kliennya. Beberapa protokol keamanan Wi-Fi yang by historical ada dan diimplementasikan di lapangan, ada WEP, WPA, WPA2, dan WPA3. WEP dari tahun 1999 sampai 2004, sangat mudah untuk dipecahkan saat ini. Nggak begitu mudah untuk dikonfigurasi, sudah layaknya ditinggalkan. Jadi ini adalah mekanisme dasar untuk pengiriman data dalam jaringan wireless akhir tahun 1990-an dengan enkripsi 64 bit stream cipher RC4. Algoritmanya RC4, reverse code 4. Ini dianggap ya daripada nggak ada lah ya waktu itu. Jadi daripada nggak ada ya dibuat supaya setidaknya orang merasa sedikit lebih aman, tapi sebenarnya nge-break-nya itu mudah gitu. Jadi pada WEP-nya diperbaiki di WEP versi 2 jadi 128 bit, tapi tetap saja sih mudah untuk di-break sih. Sedikit lebih lama, tapi tetap tidak disarankan. Sudah tidak disarankan untuk digunakan. Ini hanya dipakai di perangkat-perangkat tua. Kalau kalian mungkin punya handphone yang jadul banget, atau laptop yang jadul banget, yang cuma bisa mendukung WEP, ya sudah tidak bisa lagi connect ke jaringan yang menggunakan protokol yang lebih baru, yaitu WPA dengan enkripsi pre-shared key dan temporary integrity protocol key, TEKIP. Algoritmanya sih masih RC4, tapi cara kerjanya sedikit berubah, di mana nanti WPA ini berusaha mencoba mengatasi kelemahan WPE dengan menyediakan per paket key distribution antara 8 sampai 63 karakter. Tapi WPA ini sendiri pun sudah dianggap lemah. Nah, kenapa Pak? Kok dari yang lemah tetap diganti dengan yang lemah? Salah satu masalahnya adalah WPA ini dikembangkan maksudnya untuk memperbaiki WEP. Tetapi di lapangan sudah tersedia begitu banyak perangkat access point yang hanya mendukung WEP. Oh, kalau gitu di-upgrade aja Pak. Ya, upgrade secara software mudah dan itulah yang mereka lakukan. Jadi mereka membuat mekanisme kriptografinya sedikit lebih aman, tapi tetap cukup ringan untuk dikerjakan oleh mesin-mesin tua itu. Jadi hanya dengan upgrade firmware, WEP menjadi WPA. Tetapi karena kemampuan hardware, setiap access point itu kan ada prosesornya di situ ya. Kemampuan hardware untuk melakukan enkripsi dan dekripsi terbatas, tidak bisa dia menerapkan keamanan yang cukup tinggi. Karena mesinnya nggak kuat. Jadi WPA pun sebenarnya masih rentan terhadap serangan-serangan. Khususnya di sini ada serangan yang memanfaatkan celah di cara kerja WPS-nya. Tidak saya bahas secara detailnya. Nah, yang kita pakai sekarang ini adalah WPA versi 2-nya sejak tahun 2004. Itu berarti sekitar 18 tahun yang lalu standarnya keluar. Tapi baru terimplementasi secara penuh mungkin sekitar tahun 2008, 2010 baru perangkat saturasinya sudah new devices, sudah WPA 2 karena access point-nya pun juga harus access point yang lebih powerful ya mengerjakan kriptografinya. Kalau kalian tahu kriptografi itu kan memakan sumber daya yang cukup tinggi.
Nah, untuk penggunaan jaringan rumah kecil ini sudah memadai, khususnya ada dua versi, WPA2 personal atau WPA2 enterprise. Serangan melalui mekanisme WPS masih bisa, jadi disarankan kalau kalian punya access point, jangan nyalakan WPS-nya. WPA2 mengganti RC4 dan TKIP dengan AES dan Cyberblock Chaining Message Authentication Protocol, CCMP. Tadi saya bilang ada mode personal dan mode enterprise. Tapi ini pun sudah diketahui kelemahannya, sudah jebol di tahun 2017 dalam bentuk serangan crack, key reinstallation attack, di mana crack mengeksploitasi sifat kerja reinstalasi kunci enkripsi. Detailnya nanti kalian bisa baca di sini, di mana nanti sebuah koneksi WiFi itu sebenarnya ada mekanisme handshake juga, mirip seperti handshake-nya TCP. Nah, crack ini memanfaatkan kelemahan cara kerjanya yang mengakibatkan dia bisa melakukan replay. Terus memicu, menangkap, menganalisis, dan memanipulasi replay transmisi untuk penerimaan dan pembuatan key tadi. Sehingga bisa dipecahkan enkripsinya. Tapi perlu kalian ketahui, crack ini meskipun bisa didemonstrasikan dengan mudah di laboratorium, tapi di lapangannya agak sulit dieksploitasi. Karena harus pada waktu yang tepat, kondisi yang tepat. Dan utamanya adalah si penyerang harus ada di dalam coverage sinyal kedua perangkat. Artinya coverage sinyalnya si access point dan coverage sinyalnya si end device yang mau terkoneksi ke access point tersebut. Nah, lanjutannya data yang didapatkan dari crack tadi bisa dilanjutkan untuk dipecahkan key kriptografinya dengan dictionary attack. Nah, yang paling baru adalah WPA3. Baru sekali sih tidak ya, sebenarnya sudah dari tahun 2018, tetapi perangkat-perangkat yang kita gunakan sekarang masih majority adalah WPA2. Yang tadi saya bilang, makin naik kriptografinya, makin tinggi kebutuhan komputasi prosesor di access point-nya dan di perangkatnya. Jadi sebenarnya lalu lintas wireless itu bebannya tinggi dari sudut pandang penggunaan sumber daya karena dienkripsi dan melalui proses enkripsi, dekripsi, enkripsi lagi, dekripsi lagi, dan seterusnya. Sehingga itu makan sumber daya yang cukup besar. Kalau katakanlah prosesor Pentium 2 yang dipaksa mengerjakan enkripsi, dekripsi itu dibandingkan dengan prosesor Pentium 2 mungkin terlalu lama ya, tapi nggak apa-apa lah. Pentium 2 dibandingkan dengan misalnya Intel iCore 3 generasi sekarang berapa? Terakhir 13 gitu ya. Sudah sangat jauh, sudah 18 generasi mungkin. Nah, ya ini yang mengakibatkan ya protokol yang baru tidak mudah untuk diimplementasikan selama hardware-nya masih hardware yang lama. Perlu diketahui juga WPA3 hadir dalam bentuk enterprise dan personal dan tetap masih ada kelemahan, ditemukan juga sih kelemahannya. Meskipun itu dibuat untuk mengatasi kelemahan crack gitu ya. Si penemu kelemahan crack ini kembali lagi menemukan kelemahan yang sama di WPA3 tahun 2019 yang dia bisa memaksa perangkat itu untuk disebutnya Dragon Blood vulnerabilities dengan memaksa si access point mundur ke WPA2. Jadi sebenarnya ini masalah kompatibilitas. Perangkat masih belum siap nih ke WPA3. Kalau kita luncurkan access point yang hanya mendukung WPA3, nggak bisa connect nih perangkat yang hanya mendukung WPA2, gitu kan. Jadi, ya kita pancing aja deh, kita tanya, dia dukung nggak WPA3, gitu. Ternyata ngedukung. Nah, si penyerang masuk di tengah-tengah bilang, enggak, dia nggak ngedukung, dia pakainya WPA2. Oh ya udah, saya mundur deh WPA2. WPA2 berarti kelemahan crack lagi. Ya, terlepas dari itu, WPA3 adalah saat ini protokol keamanan Wi-Fi yang paling aman. Tapi tentu saja perangkatnya harus perangkat yang lebih baru yang mendukung. Secara umum, resume keempat protokol ini adalah dari WEP yang paling tidak aman saat ini tentu saja. Tidak layak dipakai. WPA pertama juga sudah tidak layak dipakai. WPA2 masih dipakai. Dan WPA3 yang paling disarankan untuk dipakai jika hardware-nya mendukung. Nah, beberapa langkah keamanan dasar. Gunakan passcode yang panjang, karena kombinasi huruf kecil, besar, karakter khusus yang banyak, ganti secara periodik itu membuat serangan dictionary kurang efektif. Aktifkan MAC address filtering,
Meskipun ini sebenarnya nggak susah amat untuk di-circumvent, tapi setidaknya dengan memaksakan hanya MAC address tertentu yang boleh memanfaatkan access point, itu membuat lebih sulit untuk penyerang melakukan aksinya. Kemudian aktifkan fitur keamanan yang tersedia pada access point, tergantung vendor, merek, dan jenis. Nah, dalam keamanan Wi-Fi ada salah satu istilahnya adalah warp driving. Warp driving itu kegiatan mencari SSID aktif di area tertentu. Biasanya dilakukan di bagian perumahan, ini diawalnya di Amerika ya, pakai van, mobil van maksudnya, mobil van. Dia jalan pelan-pelan, dia berusaha menguping lalu lintasnya. Itu masa-masa di mana masih pakai WEP dan WPA, sehingga sangat mudah untuk dilancarkan aksinya, dipecahkan enkripsinya, kemudian mereka bisa menangkap, mencatat misalnya nomor kartu kredit dan seterusnya saat transaksi terjadi. Nah, beberapa tools yang membantu kita admin untuk scanning Wi-Fi ada banyak. Ada software Insider, Insider ini ada di Windows, saya pernah pakai. Kalau kalian pakai smartphone, kalian bisa cari di Play Store atau di Apple Store, ada Wi-Fi Analyzer. Terus mau yang lebih profesional, ini produknya nih, Wi-Spy DBX, Wi-Spy Spectrum Analyzer, hardware dan software sekaligus, antenanya khusus. Dan kalau di Linux, kalau kalian pakai Kali Linux, khususnya kalian mengetahui bisa ada software, sudah terinstall software AirCrack.